menceritakan sebuah kisah di balik lagu anjing, Memory Behind the Song. Karena ini lagu ini cukup viral juga di sosmed, friend. Iya. Kalau dipuji dan bunyi, yang lebih simpelnya lagi tadi maknanya. Di puji dan bunyi itu aku sedang membayangkan almarhum Taufikur Rahman sedang main perkusi. Kok dapat hidayah apa? Terlintas ya, ini terlintas. Hidayah apa yang dapat, Bu? Apa ya? Ngalir aja sebenarnya, Bung. Kalau aku sih lebih apa yang aku rasakan saat itu gitu. Contohnya pesannya adalah jangan berhenti berkarya. Ini menunjukkan bahwa Gabu pun tak akan berhenti nih, Boy, ya? Tidak. Terdengar seperti suara yang tak henti-henti, seolah ya mati tak mampu menjadi bunyi. Yoo-hoo! I'll make you famous. Gas, Bu. Langsung lihat. So. Terdengar seperti suara yang tak henti-henti, seolah ya mati tak mampu menjadi bunyi. Irama saling bergisi tentang puisi dan bunyi, alunan nada resapi. Berbeda bila dihayati yang terlahir dari hati, rasa lebih sangat berarti. Wih. Sepenggal aja ya, takut copyright, friend. Iya, takut copyright. Sepenggal aja, sepenggal. Nada dari lagunya mendukung suasana malam ini, my friend. Kita di tempat di gedung kehormatan ya. Kehormatan. Yalah, ini kan depan kantor apa nih, Bu? Wali kota ya. Wali kota. Ya. Jadi alun-alun di jantung pertahanan ya, friend. Nah, kan di daerah jantung pertahanan. Tapi sebenarnya di suasana yang indah malam ini kita tetap harus menceritakan sebuah kisah di balik lagu anjing, Memory Behind the Song. Karena ini lagu ini cukup viral juga di sosmed, friend. Iya. Ini yang terakhir ada tadi sebelum kita syutingnya ada. Lagu itu di snap apa di mana gitu. Pokoknya dirimu ada posting lagi kan. Fuck, dap juga memang Gabo nih. Bung. Ya, itu tuh enggak. Lalu, Bung. Nah, kan? Memang selain ini jantung pertahanan kan arena balap juga, friend ya. Enggak, Bung. Kok pas nulis lagu itu apa trigger pertama? Kan lagu ini memang enak. Kalau aku refnya nempel. Refnya nempel. Jadi sebelum gue cerita, kalau aku boleh cerita, kalau aku lagi dengar lagu ini yang kebayang sama aku itu memang antara galau, rindu, ya kan? Ini isi perasaan, Bung ya, isi perasaan. Galau, rindu, sedih juga, senang juga, happiness juga sebenarnya. Jadi emang campur aduk rasanya, Fred. Iya, campur aduk. Nah, tapi kok sebenarnya lagu itu kok bikin apa pertama yang kok dapat hidayah apa? Terlintas ya, terlintas. Nah, hidayah apa yang dapat, Bung? Apa ya? Ngalir aja sebenarnya, Bung. Kalau aku sih lebih apa yang aku rasakan saat itu gitu loh. Contohnya kayak pesan-pesan, kata-kata dari kawan-kawan. Contohnya mungkin Bung nanti ada beberapa kalimat-kalimat Bung yang Bung sampaikan ke kawan-kawan, pesan-pesan yang aku pikir itu juga nanti yang mampu menjadi movement buat orang banyak, itu jadinya kesaring sama aku. Aku kan orangnya suka nampung kan, suka ngeresap kata-kata itu arahnya ke sana loh gitu. Jadi aku pikir imajinasinya jalan aja gitu loh.
Kalau pas kebetulan hari itu memang aku lagi kebayang aja sama kata-kata dari sahabat lama gitu. Ini kan memang cerita tentang almarhum Ya bisa dikatakan tokoh dan budayawan senior kita, almarhum Bang Taufik nih. Iya, almarhum Rahman. Kenapa emang Bang Taufik berkesan kali sama dirimu? Almarhum Bang Taufik. Dia ini bukan sosok guru buat aku. Dia bukan sosok orang yang memungut aku dari lahir ya. Ya maksudnya dari bagaimana aku mengenal musik, bagaimana aku mengenal apa, bukan dari kecil aku dibina sama dia. Aku ketemu dia sama ketemu gede lah. Jadi waktu itu dia kuliah di Jakarta, IKJ ambil jurusan perkusi. Itu di situ kita momen-momen ketemu sama Tahun dia. berapa tuh, Bu? Tahun kurang lebih itu 2000 ke atas lah gitu, mileniuman gitu lah. Milenium itu tahun berapa sih? Gitulah kurang lebih waktu itu. Habis itu ketemu, saya lagi bicarain soal, apa kabar hari ini? Gini. Artinya aku ngeliat, ini orang kok bisa nerima gitu. Karena kenapa? Saat itu aku ngerasa sendiri lah, Bu. Kayak merasa aja gitu. Mungkin aku Sendiri dalam arti kayak apa nih? sulit diterima sama masyarakat karena dari segi penampilan yang terlalu urakan, yang gimbal dulu kan? gimbal, celana pendek, pakai sendal jepit. Ya loak-loak lah gaya-gaya anak-anak seni lah ya kan. Gembel lah. Jalan sana jalan sini bawa tas saku sana taku sini ya kan. Tato udah banyak tuh. Tato banyak, sempak kotor banyak juga ya kan. Jadi aku pikir waktu itu ketemu sama dia lagi main saluang tuh di Bulungan, Jakarta. Di Pasar Kaget. Waktu itu. Cerita, bro sini nih ya. Nah, minum lah sokar-sokar kita kan. Biasa di warung jamu bapak itu juga ya kan. Temu ngobrol. Sesingkat cerita, nggak tahu kenapa memang cocok aja. Gitu. Nah, habis itu dia tanya-tanya apa misi kau sebenarnya dalam kehidupan ini. Nah, saat itu memang aku terus terang sama dia bilang, aku masih bingung dalam menjalani hidupku, misinya kemana dan kemana itu dalam ini. Oh, aku mulai paham nih kayak gini. Jadi dia yang satu-satunya teman lah ya, teman yang berani merangkul aku. Udahlah gitu loh, kau terserah mau buat apa aja. Jadi sejelek dan seburuk apapun aku, cuman dia lah orang yang bisa nerima gitu. Dari sifatku yang buruk, dari sifatku yang jelek waktu itu ya. Karena aku bilang, kalau dibilang usil, aku usil ya kan. Dibilang jahil, ya jahil juga ya kan. Orang jahiliyah juga zaman-zaman itu kan. Segala macam lah udah. Tapi dia bisa nerima, sharing-sharing. Ternyata itu tadi, pelan-pelan dia ajarkan. Ya gak ngajarin sih sebenarnya. Sama-sama sharing lah. Bo, ternyata begini ya, Bo ya. Kalau di situ kita lihat gini-gini. Sering diajakin proses bareng, sering diajakin pertunjukan bareng gitu. Alhasil justru malah ketika aku nanti diundang di daerah-daerah atau di sanggar-sanggar di komunitas, aku ajak dia pun respect. Aku ajak nanti di giliran dia diundang nanti ke Jogja, aku diajaknya gitu. Jadi kami ngalir aja gitu, nggak ada pernah punya tujuan juga mau bikin grup apa gitu. Berarti kan itu kau kenal kan di Jakarta? Iya. Nah, bareng ke Batam lah. Kok ke Batam karena memang Bang Taufik almarhum juga? Bukan, dulu aku ke Batam itu sama Mas Santo Baret dulu, sama Irman Shah. Acara anniversary kelompok penyanyi jalanan itu. Aku mewakili Kompi, komunitas musikalisasi puisi, mewakili Jakarta. Pendirinya Devis dan Sanggar Matahari. Terus kenapa kok akhirnya nggak yang paling, maksudnya mungkin kok ada kata-kata almarhum atau pengalaman sama almarhum yang kuat yang bikin kok nulis lagu Puisi dan Bunyi ini? Sebelum kita tanya juga kenapa Puisi dan Bunyi judulnya kan gitu. Ya aku pikir memang cocoknya memang di situ ya. Karena dulu dia satu-satunya orang yang
belum masuk ke dalam ranahku, Bung. Maksudnya masuk dalam ke ranah imajinasi aku. Dia bilang, aku ngelihat karya-karya kau nih sama kayak seperti berlian yang terpendam, Bo. Anjing. Katanya. Berlian yang terpendam yang kau juga harus tahu kalau ternyata di balik karya-karya kau tuh kau punya kekuatan misteri perkusi katanya. Lagu kau nih kalau nggak ada perkusi nggak enak sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi setiap karya-karya kau itu harus diiringin. Tapi kalau aku dengar ya sih, kalau ada sentuhan-sentuhan akustik, akustik apa? Perkusi, ya benar, cocok. Bukan nggak enak ya, enak Ya, sih betul, enak gitu. betul. Nggak ada sentuhan perkusi pun tetap enak teman. Cuman nyawanya tuh ada yang kurang aja gitu. Pas kebetulan ketika aku bikin lagu di Puisi dan Bunyi tadi, itu beberapa kata-kata yang sering kami jalanin, yang sering kami lakukan, yang sering kami katakan ketika kami lagi bersama, lagi sedang kan, nyantai di hutan apa gitu-gitu. Dia bilang, tak selamanya yang mati itu mampu menjadi yang tak Berarti ada kata-kata almarhum yang kau bikin di lirik? Iya. Tak selamanya yang mati itu akan tetap terus mati, Bu. Dia pasti akan menjadi hidup walaupun dia muncul dari gendang kulit mati. Dan itu kayak sebenarnya karya juga kayak gitu ya kan? Kami lebih ngebahas itu, Bung, malahan. Lebih ngebahas musik itu kan bukan hanya solmisasi kan. Kalau ketika kita bahas solmisasi sama dia, aku yang nggak nyambung. Karena kan aku otodidak. Gitu. Aku otodidak. Lapangan ya kan? Iya, di lapangan. Jadi memang jalanan langsung. kalau dia ngajakin aku ngobrol soal partitur dan tabulatur masa saat itu ketika aku memang lagi nggak ngerti gitu kan. Ada kemungkinan mungkin nggak nyambung. Tapi dia terapkan di situ kalau ternyata musik itu bukan hanya solmisasi, tapi musik itu adalah sebuah bunyi-bunyian yang bisa keluar dari manapun. Bahkan dari benda-benda mati, bahkan dari ranting-ranting jatuh, bahkan dari daun-daun yang dihembus angin. Memang Bang Taufik nih lebih explore ya. Lebih explore ke sana. Aku pikir bad ending ya. Pencapaian yang tak berkesudahan kalau bahasanya. Jadi sebuah misi yang aku pikir nggak akan ada capai-capainya. Kita akan tetap terus ngerasa kekurangan dan terus melakukan pencarian di situ. Tapi benar di itu. situ. Life is journey, not a destination. Oke. Iya betul. Terus kenapa Puisi dan Bunyi judulnya? Puisi dan Bunyi itu itu sih kalau aku bagus juga gitu kan, puisi dan bunyi. Jadi antara lirik dan notasi. Lebih ke sini Bung, aku bikin lirik tuh. Lirik aku tuh kebanyakan kadang-kadang lagu gitu. Konsepnya lagu gitu ya. Tapi kalau yang kemarin nih yang Puisi dan Bunyi ini sebenarnya lebih ke puisi sebenarnya jatuhnya. Jadi ini liriknya ya. Liriknya. Dia ada azas abe-abe ya, dia lebih kayak gitu ya. Iya, lebih apa istilahnya tuh? Cuman aku ringankan lagi bahasanya ke bahasa yang prokem ya, istilah kata bahasa keseharian. Jadi puisi itu jadi ringan masuk ke masyarakat dan mudah dicerna. Aku bukan nggak bisa bikin kata-kata kalimat yang berat di situ, bukan. Bukan nggak bisa ya. Antara bercengkrama dengan apa, ya kan? Gitu-gitulah pada. Sebenarnya musik kau nih, lagu-lagu karya-karya kau nih semua, Bu. Ini tuh sebenarnya kau lebih kemana sebenarnya poinnya? Kau ingin kasih pesan apa sih? Apa kan cinta tuh kan luas juga kan? Cinta. Betul kan? Betul. Kok apa sebenarnya tema lagu, semua lagu yang kau ciptain? Hampir rata-rata. Hampir rata-rata yang mendominasi. Iya. Aku nggak mau terjebak aja, Bu. Nggak mau terjebak, istilah kata gini. Anggaplah kita mau ngomongin soal spiritual apa namanya, religi misalnya, atau rohani lah, anggap gitu ya. Apakah lagu-lagu yang kayak gitu itu harus kita suarakan menggunakan atribut-atribut yang seperti itu? Atau maaf cakap, ketika kita menggunakan atribut
Islami baru dikatakan religi. Enggak. Atau dikatakan kostum ini. Enggak, Bung. Jadi maksud aku religi itu sebenarnya bahasa apa ya? Keseharian hari ini udah religi. Kehidupan ini religi sebenarnya. Ya nggak, perjalanan hidup ini spiritual. Kok lebih perluas nih sebenarnya? Lebih perluas sebenarnya, supaya kita ini jangan buntu gitu loh. Jadi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari kita ngobrol sama orang itu tuh sebenarnya ada spiritual juga kan? Maksudnya itu juga apa namanya? Ibadahnya. Ya betul. Ibadahnya, komunikasinya, saling menolong, saling menyayangi, belajar untuk saling memahami gitu loh. Kalau cari ketemu nggak apa kekurangannya, kita pasti kurang terus sebenarnya kan. Betul. Jadi tapi kan aku dengernya itu maksudnya lebih kegelisahan gitu loh. Aku ngelihat dari semua lagumu tuh. Ada juga. Enggak, intinya kegelisahan apa nih? Maksudnya emang dari konya dengan lingkungan atau kok lebih di atas lagi nih sebenarnya maksud arti dari kegelisahanmu nih. Ya kadang benturan-benturan tekanan juga kan, Bung. Karena kan karya itu kan kadang-kadang terlahir di saat kondisi kita sedang tertekan. Sedang sedang dilanda asmara, sedang dibuai oleh dunia fana gitu. Jadi aku pikir macam-macam aja sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya mengalir aja, Bung. Apa yang terlalu itu. Tapi gini, Bung, boleh tak aku request, Bung? Maksudnya kok dari lirik per lirik dari awal gitu. Itu kok lagi mau nyampaikan apa gitu? Boleh nggak nih dari puisi dan bunyi awal itu kan? Awal liriknya tuh kan berbeda bila dihayati, yang terlahir dari hati. Baliknya tuh sebenarnya ya sama-sama kita saling belajar kan. Artinya kalau semua yang terlahir dari hati itu, aku pikir kita jadi lebih belajar mencintai apa yang kita inginkan. Banyak kan sekarang gini, kayak contoh, ketika orang tuh memiliki profesi kan, belum tentu betul mereka tuh benar-benar mencintai profesinya mereka. Kayak Bung Tum lah, ya kan, aktif di Lasbat gitu loh. Tapi kan nggak semua orang yang bisa mencintai Lasbat. Bung Tum bisa mencintai itu gitu loh, sampai terlahirlah sampai beberapa episode gitu. Sama sih sebenarnya aku juga begitu, melatihnya begitu, Bung. Dari bait ke bait, dari kalimat-kalimat, aku berharap itu ada pesan-pesan khusus juga. Nah itulah tadi kan yang depan tuh apa? Berbeda bila dihayati yang terlahir dari hati. Terus? Setelah itu? Terasa lebih sangat berarti. Apalagi nih next. Maksud aku per kalimat nih, kok bisa artikan nggak ke orang? Bisa. Maksudmu apa nih? Syair dan tentang puisi. Habis itu? Syair dan tentang puisi ini maksud aku banyak syair-syair itu kadang-kadang dia tidak mampu menjadi bunyi, Bung. Gimana? Banyak kadang-kadang syair-syair itu yang terlahir, yang dituliskan tapi tidak mampu menjadi bunyi buat orang lain. Maksud kok bunyinya itu bunyi untuk apa kepuasan, nih? Untuk kepuasan. Itu kadang ada puisi yang terlahir itu untuk kepuasan sendiri gitu loh. Tidak terlahir untuk mewakili kegelisahan orang lain. Sebenarnya puisi itu kan butuh nyawa kan. Kalau puisi yang nggak ada isinya itu, aku pikir nggak ada bedanya juga kita dengan bentuk syair-syair yang orasi, gitu-gitu. Iya. Yang amarah-amarah. Kalau refnya nih kan, terdengar seperti suara yang tak henti-henti, gitu kan? Wah itu. Nah, terus apa lagi? Nah, gimana? Terdengar seperti suara yang tak henti-henti, seolah dia mati. Seolah yang mati, tak mampu menjadi bunyi. Itu dulu, Bung. Apa tuh maksudnya, Bung? Di dalam tingkat bawah di alam bawah sadar kita menganggap kalau semua yang terlahir dari alam itu tidak menjadi apa-apa. Itu cuman sekedar buat seremoni dalam kehidupan, buat orang kan. Tapi kalau kita resapi lagi kembali, alam itu bisa berbicara, Bung.
bisa berbicara. Bagi aku suara-suara yang tadi itu adalah suara yang aku pikir yang terlahir dari alam itu sendiri. Alam itu yang menciptakan bunyi sebenarnya. Itu loh. Maksud kau ini gini tak sih? Gimana Jadi sih? sebenarnya gara-gara suara-suara ini angin Iya, gitu kan ya. iya. Itu ada notnya tuh. Ada Terus notnya. apa? Hmm. Mungkin jalanan tadi tuh Betul, betul. anak motor-motor. Terus kau Air. dapat inspirasi itu banyak dari situ. Dari situ, ya, dari situ. Oke. Bunyi-bunyian. Kan pesan Iya, karena tadi poinnya itu ya. Poinnya kan bunyi-bunyian. Iya. ya kan? Dari ambil boker pun bisa juga, Bung. Plung, tang, pling, Iya, plung. iya. Bunyi-bunyian dari Karena tadi yang kayak gue bilang tadi bukan hanya sekedar solonisasi juga, Iya. ya kan? Not ada 7, not ada 12, notasi. Tapi kalau misalnya orang yang nggak memahamin, Bung, mereka tuh pasti ngerasa bahasan kita ini berat. Iya. Nah, sekarang gini, maksudnya kok kan kalau aku ya yang bilang sebenarnya lagu-lagu kok kan banyak plot twist nih. Jadi iya kalau aku ya maksudnya itu kalau aku lah nggak tahu Iya. entah takaran IQ awak juga ya kan. Yang jelas aku kalau dengar lagu kau nih, ini emang kita apa ngayal, kita emang apa, wih terus lirik-lirikmu nih kan apa, kalau aku bilang plot twist banyak plot twist. Kok nggak takut, Bung? Maksudnya orang nggak terlalu misalnya familiar sama liriknya gara-gara misalnya liriknya terlalu plot twist, atau kok nggak mau bikin lirik yang kayak slang lah ya kan? Ya, di situ poinnya di situ sebenarnya. Jadi di waktu itu di masa balik lagi ya ke masa itu. Aku nggak pernah nonton TV, Bung. Oh yes. Bahkan musisi-musisi itu tergolong cukup rendah lah aku mengenal banyak musisi gitu. Oke. Aku kan basicnya bukan di musik sebenarnya. Aku tuh lebih senang tuh ya jalan aja. Aku lebih senang itu sebenarnya cari pengalaman yang gimana lah untuk itu gitu. Lebih ke sana sih. Lebih maksudnya kok emang langsung turun ke jalan Terjun aja. pada lapangan. Bukan nyari informasi lewat TV Iya, gitu enggak, ya, enggak. majalah, Iya. bang, kayak bunyi. Tuh, aku ngiringin artis, Bung. Aku baru tahu loh nih, Bung. Aku ngiringin artis baca puisi. Aku setelah dia turun panggung, orang bilang kalau itu yang aku iringin artis, baru aku tahu. Itu ada Evi Salma. Gitu pula, Bung. Zaman itu di Jakarta. Ya, Terus iya, ada gua- siapa lagi yang main-main apa banyak lah. Gak usah jual-jual nama lah, takutnya nanti kita pansos pula di Jakarta. Iya. Banyak yang gitu, Bung. Kadang-kadang aku nggak sadar, ternyata ada beberapa teman-teman aktor yang aku iringin baca puisi gitu-gitu. Karena aku pikir itu jadi mentalitas juga ternyata. Ketika kita udah tahu dia itu sebagai siapa, jadi kita yang lebih ngedon kan. Jadi aku pikir, oh ya benar juga, ada benarnya juga ternyata, Bung. Kita Jadi- nggak kenal dia gitu. Enggak, emang itu alasan gue emang makanya gue nggak nonton TV atau Nggak ngerti. Sebenarnya- Nggak ngerti. Gara-gara aku nggak nonton TV lah, jadi makanya kupukul rata aja gitu loh. Karena- Kayak anggap aja tukang becak semua gitu loh. Jadi mental kita jadinya nggak ini. kalau aku bilang rap yang keduanya, Apanya? lanjutin rap yang keduanya. Kan tadi baru rap pertama. Kan dia ngerti suara yang tak henti. Ngaman bunyi ini. Irama saling mengisi antara puisi dan bunyi. Alunan nada resapi dengan penuh warna-warni. Ya itu tadi. Poinnya? Poinnya adalah bunyi itu kan warna-warni, Bung. Ya. Ada dari air, ada dari ranting jatuh, ada dari suara tetesan air kolor yang di jemuran tuh. Artinya musik itu bagi aku tuh maknanya luas, Bung. Cuman tinggal tergantung kita mau mentransmusnya kemana, mau kita filter kemana nih arahnya. Kalau di puisi dan bunyi, yang lebih simpelnya lagi tarik maknanya. Di puisi dan bunyi itu aku sedang membayangkan almarhum Taufikur Rahman sedang main perkusi di lagu ini, Oke. gitu loh. Oke. Itu. Bung, yang bisa kau ambil dari almarhum, Nah, maksudnya mungkin kau dapat ilmu apa, atau kau ada dikasih jimat-jimat, atau kau apa yang selama kau kenal almarhum? nah
Satu pesan yang paling aku tanamkan sampai hari ini, kau tuh kita tuh, Bo. Kita kata dia ngomong kita. Kita itu pemain, Bo. Bukan penonton. Jadi gimana pun ceritanya, penonton itu akan lebih pintar daripada pemain. Oke. Biarkan mereka itu mau bilang apapun, soal apapun proses kita. Tapi yang pasti hari ini kita jalanin apa yang kita cintai. Itu. Kau jalanin aja apa yang kau senangin. Mantap. Pesan itulah. Kalau misalnya almarhum ada nih, ya kan? Kau pengen ngomong apa sama almarhum? Sambil sebat-sebat lah ya. Iya. Ya ayo berkarya lagi. Karena karena memang almarhum ini kan, waduh, kalau soal berkarya, wah, nggak kenal umur. Enggak, Bung. Salah. Enggak, bukan malahan. Jadi? Dia ini player. Oke. Dia ini player. Tapi kok malah dapat inspirasi dari dia bisa berkarya? Bukan. Aku sih penulis. Aku sih pekarya. Tapi aku bingung mau kemanain. Dia punya manajemen itu. Oke. Dia bisa ngarahin. Aku nggak bisa ini. Loh. Musik itu nggak ketergantungan. Kita berdua bisa keliling dunia kok, katanya. Ngapain repot? Jadi aku pernah tuh satu masa main di Bekasi waktu itu. Itu kalau nggak salah ya, anak Pasar Minggu sama anak Kebon Nanas atau sama anak mana itu ya. Lu lagi ribut tuh. Kami naik di panggung di panggung Bekasi itu, di lapangan apa namanya ya, ada di lapangan, salah satu lapangan di sana cukup luas. Itu kami main. Dia itu aku ingat tuh pakai head drum, dia pakai djembe itu. Aku main gitar. Waktu zaman-zamannya Jack Sparrow ya, karena aku pakai ikat kepala waktu itu zaman tuh. Itu Bung, aku ngerasain memang betul-betul ketika kami ketemu, sama kayak seperti magnet yang aku pikir kami tidak pernah peduli siapapun, pangkat apapun di depan kami. Tapi ketika kami bernyanyi, kalian adalah manusia seutuhnya. Jadi waktu itu tiba-tiba damai, Bung. Parang-parangan loh. Serius kok, Bo? Lillahi ta'ala. Barang itu parang-parangan, berdarah-berdarah. Tombak-tombakan di depan ini chaos nih. Tauran ya? Tauran, chaos. Kebon Nanas sama apa di Bekasi itu. Oke. Makanya aku langsung diangkat lah jadi adik angkatnya almarhum Ane Matahari waktu itu. Dia melihat kekuatan aku di situ, mampu merekrut, mampu merangkul kawan-kawan kan. Secara apresiasi. Aku bilang, "Woi, damailah, kita adalah ini hari ini gitu loh. Nggak perlu ada yang diributkan." Di tengah keributan itu kok? Manggung kami, sambil manggung. Oke. Itu datang satu-satu, Bung. Tahu nggak apa yang terjadi malam tuh? Jadi goyang semua, Bung. Jadi wah, jadi happy, jadi saling bermaaf-maafan hari itu. Ini bukti bahwa musik itu bisa menjadi sihir perdamaian. Sihir perdamaian juga, bisa. Oke. Gila tuh, Bo ya? Gila. Artinya aku pikir, itu sebenarnya jadi lagu yang aku bikin ini, Bung, itu sebenarnya cuman hanya membuat nada-nada dan kata-kata kenangan-kenangan semasa aku sama teman-teman yang mungkin sudah almarhum hari ini gitu ya. Minta-minta aku masih panjang lah, Bung ya. Amin. Semua Bung juga, kita, Bung kan? juga, semua lah kita. Kawan-kawan juga yang lainnya. Bisa panjang dan kita bisa berkarya lagi gitu-gitu. Tapi intinya, gitulah, Bung. Intinya gitu. Kita kesamaan sebentar. Hey guys, New Year, jangan malu-malu. Cium aku setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mau.
called Jadilah pacarku. Balik lagi. Bung, Hmm. apalagi yang mau kau ceritakan terakhir nih soal puisi dan bunyi? Yang atau apa juga yang mau kau sampaikan lah buat teman-teman yang lain yang mungkin sekarang masih ragu-ragu berkarya, ya kan? Atau nggak pede sama karyanya, khusus teman-teman kita di Batam lah, ya kan? Iya. Udah. Dari puisi dan bunyi dulu, ada lagi nggak yang mau kau? Udah, lanjut, kita sambung nih. Ya, kita sambung. Nah, ya kalau harapan aku sih dari lagu Puisi dan Bunyi ini, setidaknya ketika orang mendengar ataupun ketika orang ikut bernyanyi, yang aku harapkan Puisi dan Bunyi ini bisa mampu menjadi doa untuk almarhum terutama. Jadi yang tadinya kita mungkin hari ini kan kita mengingat orang itu kan semasa kita di dunia. Tapi semasa dia sudah berada di dunia yang baru, kita lupakan mereka. Ya aku harap di lagu ini kita bisa mengingat teman-teman semuanya, bukan hanya dia gitu. Bukan hanya dia ya, Bukan hanya jadi dia. teman-teman yang sudah pergi duluan lah. Iya. Ya. Aku berharap orang yang ikut bernyanyi, orang yang mendengarkan lagu ini mampu mengutarakan doa-doa tadi. Lagu ini mampu menjadi doa buat siapapun teman-teman yang hari ini mungkin udah berjuang. Udah. Itu inti lagunya berarti luas loh, Bo. Iya, aku rata-rata begitu. Bu. Jadi dari antara plot twistnya puisi dan bunyi tadi, Iya. terus arti perliriknya tadi, terus kok dengan hubungan emosional dengan almarhum, Iya. terus juga ini pesan juga teman-teman yang lain mungkin kan gitu kan, ada juga yang mungkin sahabatnya sudah pergi jauh. Nah kita yang pasti umur panjang melanjutkan juga cita-cita dia gitu ya kan. Iya, Bung. Kadang gini, Gokil ada juga, teman dekat kita, Bung. Kita udah tahu dia udah nggak ada lagi. Ya, Tapi kadang-kadang kan kita masih merasa kalau dia tuh masih ada kan. ya. Aku ada tuh. Kayak dia masih ada, Ya. gimana kalau kau masih ada loh, gitu. Ya, Kayak tapi ya, kau udah nggak ada gitu loh. Gimana Betul, sih? betul. Antara ada dan tiada. Antara dan tiada itu ya. kan. Di tengah-tengah ya kan. Iya. Mereka di multiverse berbeda, ya betul. Mereka beri dalam doa-doa. Jadi aku pikir itu poin di puisi dan bunyi, Bu. Mantap. Bung, terakhir lah Bung, kau bikin puisi dan bunyinya, ya kan? Biar lebih dapat dia punchline-nya. Ya bisa. Kau nyanyikan dulu. Bisa. Bisa lah, tapi Sebagai- terakhir lah, Bung. Ini kan Terakhir. belum terakhir. Sebat aja belum. Katanya lah sebat. Sebatang lepas ya kan. Ini enaknya nongkrong sama gabung. Iya, apa Bo? Terus Bo, ya kan? Nah, terus sama ini, Bung. Yang paling terpenting lah sebenarnya ya. Terutama buat para musisi lah. Ya, kan? Ya itu belum tadi tuh. Nah, bagi para musisi seluruh Indonesia terutama. Baik itu artis, selebritis yang mungkin mereka merasa sudah top di dunia industri musik dan juga yang merasa belum top di dunia musik. Aku pikir semuanya sama aja lah, ya kan? Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita tetap terus berkarya dan berjuang, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita buat. Jadi pesannya adalah jangan berhenti berkarya. Ini menunjukkan bahwa Gabu pun tak akan berhenti nih Bo ya. Tidak. Tetap terus berkarya. Jangan berhenti berkarya. Siap Bo. Itu udah kata penutup tuh Bo. Ya maksudnya ini pesan buat tadi kan. Enggak, notasinya kayak mau nurunkan tuh. Ya. Oke. Tadi kan ada kode-kodenya tadi, makanya mau turunkan. Kalau nggak panjang-panjang lagi nih, Bung. Iya, nanti kita lanjutkan lagi itu. Iya, tapi kacang dulu lah. Tongkrongan kita. Iya. Bo, Apa, Bung? ending nih ya? Oh, belum. Boleh juga. Karena udah kau tutup tadi tuh loh, Bo. Itu dia kalau ibarat drum getrak deg. Salah kau juga tadi tuh, Bo. Enggak lah, aku Enggak nggak ya? mau. Tapi Tadi ya- Bung nanya tadi. tapi tetap ngobrol sama Gabo nih daging semua. Banyak yang bisa kita ambil lah. Banyak kali lah. Enggak, aku tadi menjawab pertanyaan Bung. Pesan-pesan apa? Ya. Karena memang itu mau diajak ke Koda tuh. Enggak. Pesan-pesan apa untuk ini, untuk itu, untuk teman-teman. Aku pikir di Batam lah terutama ya. Iya.
khusus Batam. Apalagi kan kita ini kan harus sudah mulai menggalakkan anjing. Udah mulai menggalakkan karya-karya lokal, Brad. Iya, orang-orang kan? yang nggak tahu nih, anak-anak baru nih. Anak-anak baru nih juga yang nggak tahu-tahu nih. Kalian harus tengok-tengok lagi lah. Di Batam nih banyak orang-orang sebenarnya yang sudah berjuang sebelum kalian. Ya kan? Cari tahu. Cari tahu. Kalau kalian memang betul-betul mau tahu, di Batam tuh masih ada musisi, masih ada orang-orang yang berkarya gitu loh. Banyak gitu loh. Kalian aja nggak mau cari tahu ya kan? Ya artinya Kalian harus tiru balap liar ini karena dia eksis dan mereka jadi hits. Gitu. Itulah Bung. Ya. Susah aku kadang-kadang mau ngomong apa lagi ya kan. Batuk si Gabuh ya kan. Boh, emang kita tuh namanya orang tua kalau lagi menasihati itu dengar. Main kali kacang rebus ini. Iya, enak juga orang Bu. Tapi itulah memang puisi dan bunyi itu kalau aku yang dengar memang apa ya, nuansanya tuh langsung apa sih? Tambah kau bantu lagi nih kan mengingat kawan-kawan yang sudah ya kan? Iya. Bisa juga melebar sampai para jasa pahlawan bisa, ya kan? Iya, masuk. Aku justru malah ngelihat kemarin itu ya di Instagram, Bung. Jadi orang ngangkatin story Instagram itu. Terus justru malah backsound ini tadi dipakai mereka buat gairah mereka untuk menulis puisi. Ya. Jadi mereka foto tuh kaki kan di atas bangku sambil ada kopi di meja gitu kan. Terus nanti diposting ke status backsoundnya lagu aku. Tapi di foto itu ada kata-kata. Ya, ada kata-kata. Iya, puisi-puisi mereka lah kan. Jadi artinya yang aku maksud tadi, orang kan berbeda-beda cara memahaminya, apa makna dari puisi dan bunyi itu. Tapi ada sebagian juga mungkin bertanya kawan-kawan kayak di YouTube aku kan, di kolom komentar, aduh batuk lagi. Ini dulu bau. Kok kopi pula minuman gue? Iya. Mana air putih Gabuh tadi? Enggak, ada. Jadi kawan-kawan nanya, Bo, harus minum air putih kok, Bo. Kawan-kawan nanya. Kawan-kawan nanya. Udah, enggak. Oh, udah. Kawan-kawan nanya, sebenarnya makna dari lagu ini kemana sih, Bang? Kalau bisa kasih tahu dong, kasih tutorialnya apa gini gitu. Ya aku pikir kawan-kawan nanti mungkin yang ini bisa nonton di Lasbat lah ya kan. Nanti langsung juga di terakhir kita ke restoran deh. Nonton di Lasbat. Karena mungkin aku lihat di baru Lasbat inilah yang pengen tahu, bukan pengen pengen iya, pengen kan semua orang harus tahu. Pengen ngupas makna dari puisi dan bunyi tadi lah dari lagu itu gitu loh. Aku nggak nyangka juga sebenarnya tujuan aku nggak ada kemana-mana di lagu itu. Emang sebenarnya kok lagi rindu dengan Suasana itu. Terus untuk dedikasi buat almarhum, ya kan? Tambah lagi mungkin aku setiap berkarya itu kan selalu nanya saran kan, Bung. Sama orang, sama kru keluarga, terutama sama istri, sama kawan-kawan. Lagu ini gimana sih, enak nggak gitu? Lagi dapat saran juga dari istri kan. Suruhnya, ya udah coba kau angkatin dulu puisi dan bunyi ini. Kayaknya lagu ini kuat loh, katanya. Gitu. Nah, coba sekarang kalian yang lagi nonton ini, ya kan? Coba kalian bikin di kolom komentar bagaimana lagu puisi dan bunyi ini. Gimana lagunya, Bo? Coba dulu, Bo. Mana ini? Kalian bikin di kolom komentar yang bilang, wah Bu, ini mungkin kalian punya kisah-kisah juga sama seperti yang Gabuh rasakan, ya kan? Sebelum habis rokok nih, Bung. Ya versinya apa nih, Bung? Versinya kayak biasa. Terserah kok, kamu bikin versi reggae pun tak apa? Enggak lah, ragu lah. Enggak, jadi yang maksud gini, Bung. Aku ngebayangin konsep, Bung, sebenarnya. Semuanya larinya ke konsep. Jadi puisi dan bunyi pun juga ini kalau seandainya nantinya kita nggak tahu rezekinya ya. Mungkin kalau kita mau jadikan dia ini menjadi sebagian musik dari pertunjukan. Mungkin konsepnya nanti berbeda lagi, Bung. Dia lebih banyak perkusinya.
Oke. Karena kenapa? Aku di situ kan mengenang dia. Ini kau belum terlalu memaksimalkan ininya ya? Belum. Oke. Audionya ini masih. Oke. Kemarin tuh cuman aku nyanyi di kafe. Aku minta direkamin pakai soundcard. Terus aku posting dan direspon orang banyak. Oke. Cuman itu aja, nggak ada niat viral, nggak ada niat apa juga gitu. Tapi kalaupun viral lagunya gimana, Bu? Ya, aku pikir itu rezeki lah. Alhamdulillah. Nah, Ya, alhamdulillah lah itu rezeki lagu lah gitu kan. Tapi tujuan aku sebenarnya cuman pengen berkarya aja. Yang penting berkarya. Aku buat semaksimal mungkin dengan apa yang aku punya, dengan apa yang aku ada gitu loh. Jadi nggak mau ngebebanin juga, Bung, ya kan? Istilah kata kita berkarya mati-matian, besok kita terancam, nggak mau. Jadi manfaatin yang ada, jadinya seperti itu. Tapi bisa dibuat lebih bagus. Jangan-jangan nanti kita bisa featuring ya kan? Amin. Mudah-mudahan ini ada produser yang nonton nih, Bung. Amin. Dari tadi penonton udah nggak sabar, Bung. Apa? Dengar sepenggal lagunya nih, biar mereka komentar apa gitu loh. Sepenggal apa dari pertama Dari sampai awal habis? sampai habis. Boleh ya? Asal jangan copyright, belum ada di platform kan? Belum lah, tapi Iya. kalau di ini belum. Kalau di Udah masuk Spotify? Enggak, belum, memang Oh, belum belum. ada. Iya, Belum. iya, iya. Aku memang nggak masukkan. Iya, takut belum. kalau ada Spotify kena nih brand kan? Iya. Nah, Spotify pun aku pengen masuk itu yang maksimal lah. Nah, kita masuk ke dalam suasana halu puisi dan bunyi, Bran. Aduh. Coba ya. Coba. Hai. Ini ngeri nih. Jangan batu ya. Ini ngeri sedap. Ah. Oke. Bismillah. Terdengar seperti suara yang tak henti-henti, seolah ia mati, tak mampu menjadi bunyi. Berbeda bila dihayati, yang terlahir dari hati, rasa lebih sangat berarti. Saidan tentang intuisi, segala curah isi hati, bersama alam dia terus bernyanyi. Terdengar seperti suara yang tak henti-henti, seolah ia mati, tak mampu menjadi bunyi. Irama saling mengisi tentang puisi dan bunyi, alunan nada resapi, alunan nada resapi, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Kata-katanya nih. Tak selamanya yang mati tak akan mampu menjadi bunyi, suara dari gendang nikmati. Tak selamanya yang mati tak akan mampu menjadi bunyi, suara dari gendang ku nikmati. Terdengar seperti suara yang tak henti-henti, seolah ia mati, tak mampu menjadi bunyi. Irama saling mengisi tentang puisi dan bunyi, alunan nada resapi, berbeda bila dihayati, yang terlahir dari hati, rasa lebih sangat berarti.
Dalam enggak 5 friend ya. Kalian harus dengerin juga di channel YouTube-nya Gabo nih. Terus follow juga IG-nya friend. Facebook-nya friend. Bo, sehat terus lah Bo ya. Sehat-sehat lah Bung, Sehat pokoknya terus. semua lah. Sehat terus lah Bo. Iya, kameramen juga sehat-sehat ya. Ya, sehat semua karena Mas, karya ini emang harus digalakkan, Bro. Iya, harus. Ya, aku berharap ya mudah-mudahan ini jadi semangat aku lagi ya. Ya, kan? Jadi harus, semangat aku harus, juga untuk harus. melahirkan karya-karya yang lainnya juga kan. Mudah-mudahan juga nanti aku pengen mungkin teman-teman semua yang di Batam pengen terlibat nanti di dalam proses Oh ya, harus. pembuatan harus. film terbaru. Iyalah. Kita kan garap film. Iya. Ini bocorkan sekarang, Bung. Boleh, nggak apa-apa. Film apa nih? Memandang atap rumahmu. Iya, betul. Ya, itu kemarin itu udah cerita-cerita juga ya. Ini beberapa aktor nanti kawan-kawan nanti. Kita nggak perlu pakai casting yang terlalu formal ya, tapi kita perlu. tetap casting. Tapi Lebih kepada ya internal ya. mungkin kita malah lebih ke daripada casting lebih ke pendaftaran lah. Kalau ada. Iya. Itu harus kita garap tuh, Bung. Ya. Aku pengen Lasbat juga nanti Pasti. yang akan Pasti harus. apa ya, urusan kameramen, ya, Wes. skenario, naskah dan sebagainya. Lasbat nanti kawan-kawan bisa hubungi Lasbat lah. Oh, iya. Siapa yang mau betul. terlibat, produser, aktor-aktor ataupun banyak lah ya, gitu. Pokoknya kalau Bung mau tinggal Sherlock, Bung, ya kan? Sherlock berangkat. Ya. Oke kawan-kawan. Bukan tak cinta, bukan tak sayang. Tak dijawab dia loh. Gugup kali dia. Bukan tak cinta, bukan tak sayang. Jadi itu dia tadi sepenggal puisi dan bunyi. Oh, enggak sepenggal tadi ya. Selagu juga dinyanyikan dan cerita soal puisi dan bunyi itu semoga menginspirasi mapren-mapren yang nonton nih. Iya. Tapi yang ingat yang paling penting sebenarnya jangan lupa like, share, subscribe, mapren. Yang sudah subscribe sebarkan ke kawan-kawan kalian karena takut kalian Tetangga kalian akan diceritain.